Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wahyunidah Khairul Latifah. Pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian untuk berjelajah wisata di salah satu kawasan Candi Borobudur. Yuk langsung saja. Oke teman-teman, walaupun kita saat ini di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang mana kalian harusnya berada di rumah, namun sekali-kali untuk berefreshing di tempat wisata alam juga akan baik untuk kesehatan mental kita ya teman-teman. Nah, jika kalian berwisata tentunya harus patuh protokol kesehatan dan juga sudah vaksin. Nah, kali ini kalian akan aku ajak untuk berjelajah di bawah Bukit Menoreh. Ya, tempat ini sangat dekat dengan kawasan wisata Candi Borobudur. Jarak yang ditempuh dari kawasan Candi Borobudur sampai tempat wisata yang akan kita tuju kurang lebih 20 menit. Nah, sebenarnya tempat apa yang akan kita datangi kali ini? Nah, tempat yang akan kita datangi kali ini bisa dikatakan sebagai hidden gem karena banyak yang belum tahu padahal wisata alam ini cukup indah untuk dinikmati. Langsung saja teman-teman, tempat yang akan kita datangi bernama Pos Mati. Tempat ini sebenarnya berupa bukit pendek, namun pemandangan yang kita dapatkan sangat luar biasa. Nah, Bukit Pos Mati ini berada di Desa Giri Tengah, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Akses menuju Bukit Pos Mati ini cukup ekstrim karena jalan yang naik turun dan juga di area perdesaan yang jalannya masih sempit. Jika kalian menggunakan kendaraan mobil, mungkin dapat kalian parkirkan di halaman rumah warga yang luas dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki yang lumayan jauh. Sedangkan jika kalian menggunakan sepeda motor seperti aku saat ini, harus berhati-hati dan yang mengendarai pun harus berpengalaman atau terbiasa dengan jalan yang naik turun. Dengan menggunakan sepeda motor juga akan lebih dekat dengan bukit tersebut, meskipun juga harus jalan kaki sebentar. Untuk parkir motor juga menumpang di halaman rumah warga, karena tidak ada tempat parkir khusus yang disediakan. Karena wisata Bukit Pos Mati ini terbengkalai, maka jalan yang diakses pun hanya jalan setapak yang mana rimbun dengan tanaman liar, sehingga harus berhati-hati. Terdapat juga tangga yang cukup tinggi, terbuat dari bebatuan, namun banyak lumutnya, sehingga kalau hujan akan sangat licin. Beruntungnya saya kali ini saat cuaca bagus dan tidak hujan, jadi tidak licin. Nah, setelah menaiki tangga yang cukup tinggi, kita akan sampai dan disuguhkan oleh pemandangan alam yang luar biasa teman-teman. Terdapat beberapa bukit di sebelah kita. Oh iya, hampir lupa. Bagi penikmat sunrise, tentunya bukit ini tidak asing karena terkenal di kalangan penikmat sunrise. Sebenarnya Bukit Pos Mati ini dulunya dikelola oleh warga sekitar, namun dikarenakan kurangnya pemasaran atau promosi akan wisata ini dan juga terkena dampak dari adanya pandemi COVID-19, maka wisata Pos Mati ini sekarang terbengkalai. Kemudian kita juga akan menemukan sebuah gubuk yang mungkin dulunya warung. Sekarang gubuk ini terlihat sangat terbengkalai ya teman-teman dan dipenuhi tanaman liar. Nah, kemudian kita juga dapat mengakses kamar mandi meskipun harus turun sedikit jika menggunakannya. Nah, teman-teman, kemudian aku mencoba mengecek keadaan kamar mandi tersebut. Namun sepertinya airnya hanya mengandalkan air hujan yang terdapat ember besar penampung air di luar. Aku pun mengecek kondisi kamar mandi dalamnya cukup terbengkalai ya teman-teman, kotor dan juga tidak ada air, tidak ada gayung. Sehingga mungkin nanti kalau kalian kesini bisa menumpang di kamar mandi rumah warga ya teman-teman.
Oke teman-teman, lanjut ke atas lagi. Sepertinya ini terdapat pendopo yang mana bisa dijadikan sebagai tempat duduk-duduk pengunjung yang akan mengunjungi tempat ini atau penikmat sunrise ya, karena menghadap ke arah gunung yang terdapat sunrise-nya jika pagi. Kemudian kita lanjut ke atas untuk melihat pemandangan utama yang kita dapatkan di Bukit Posmati ini. Wah, indah sekali bukan teman-teman? Kita dapat melihat view Candi Borobudur, terdapat juga gereja ayam dan juga gunung-gunung di sekelilingnya yang terlihat tipis karena panas matahari. Jika kita mengunjungi Bukit Posmati pada pagi hari, kita tentunya dapat menikmati sunrise yang indah karena bukit ini terkenal dengan sunrise-nya. Mungkin lain kali kita kesini saat pagi buta ya teman-teman untuk melihat sunrise. Namun jujur saja, di sini saat siang cukup teduh ya teman-teman, tidak panas banget dan pemandangan yang kita lihat pun sangat indah sekali. Jadi menurut saya ini sangat bagus sekali. Oh ya, meskipun Bukit Posmati ini cukup terbengkalai, namun kayu pengga yang saat ini saya gunakan untuk berdiri cukup kuat ya teman-teman. Meskipun saya lompat-lompat cukup kokoh dan kuat. Terlihat juga teman-teman dari fisiknya pun tidak roboh, tidak cepat roboh. Kemudian terdapat juga pohon-pohon yang besar dan tinggi sehingga suasana yang kita rasakan cukup teduh dan tidak panas, juga cukup estetik untuk berfoto-foto ria ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga akan menemukan sebuah gubuk yang mana terlihat tidak kokoh ya teman-teman. Ini sudah cukup roboh dilihat dari penampakannya, tapi bawahnya cukup aman untuk kita buat duduk-duduk. Namun saat teman saya mencoba naik ke atas, terdapat beberapa kayu yang sudah roboh dan terkena rayap sehingga sangat tidak aman. Terdapat juga tong sampah yang mana jika kalian kesini harap membuang sampah di tempatnya ya teman-teman untuk menjaga keindahan alam. Nah teman-teman, oh iya hampir lupa, untuk biaya masuk wisata Bukit Posmati ini gratis ya. Dan untuk parkiran pun hanya izin dengan pemilik halaman rumah. Jadi benar-benar free dan hal ini sangat worth it bukan teman-teman, dengan spot foto alam yang sangat menarik dan cukup estetik dan juga tidak panas. Akan lebih menyenangkan lagi jika kita mengadakan piknik di sini karena udaranya sangat fresh dan juga banyak pohon besar di atasnya. Pohon-pohon besar ini yakni terdapat pohon gayam, pohon pinus, dan pohon lainnya. Nah teman-teman, setelah saya sedikit bertanya-tanya dengan orang-orang yang terdapat di sekitar bukit ini, sebenarnya Bukit Mati ini masih terdapat beberapa pengunjung yang melakukan camping. Untuk biaya camping ini saya kurang tahu karena saya tidak menemukan pengelolanya. Namun jika ingin melakukan camping di bukit ini, kita harus mendapatkan izin dari pengelola wisata Bukit Posmati ini. Nah, itu dia jelajah wisata alam kita kali ini di kawasan Candi Borobudur, tepatnya di Bukit Posmati. Menurut saya pribadi akan lebih baik lagi jika tempat tersebut dikembangkan lagi dan juga dikelola dengan baik, seperti memperbaiki gubuk-gubuk yang ada di sana dan menjadikan tempat-tempat untuk wisatawan, atau menanam bunga-bunga yang tidak terlalu pasaran seperti bunga matahari, atau juga bisa disajikan makanan atau minuman khas di desa tersebut, tepatnya di Sagiri Tengah, seperti pada promosi pada Bukit Gereja Ayam atau lainnya. Dengan adanya promosi atau pemasaran yang besar-besaran, tentunya tempat ini akan cukup terkenal. Namun jika terkenal, teman-teman, jika kalian datang ke sana, tetap jaga
kondisi sekitar, buang sampah di tempatnya, dan tetap jaga keindahannya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. See you di next video. Bye bye.